Ya mungkin teman-teman juga bisa lah mencari motivasi, terserah kalian motivasi kalian itu dalam bentuk apa. Tapi kalau saya sharing sendiri, karena dulu tuh saya berasal dari keluarga yang bukannya kelebihan atau kekurangan, yang istilahnya berkecukupan lah Iya. Pak, berkecukupan. Tapi waktu itu saya untuk mendapatkan sesuatu hal atau sesuatu namanya anak SMA ya Pak, Iya. mendapatkan barang itu kan saya itu nggak bisa Pak. Halo everyone, kembali lagi di saluran kami. Di video cuplikan tersebut, saya mencoba untuk mewawancarai salah satu dari pelaksana lapangan Badan Informasi Geospasial. Sebelumnya saya harus klarifikasi bahwa ada sebagian tag video yang terhapus karena kendala teknis. Terutama saya harus minta maaf kepada Mas Riko selaku narasumber yang saya wawancarai. Karena dengan keteledoran saya harus bertanggung jawab atas video tersebut. Jadi, sebagian video yang hilang itu isinya adalah bagaimana cara kerja alat GPS yang dipasang di belakang kolam SMA Negeri 2 Bojonegoro. Karena kebanyakan dari teman-teman, khususnya siswa-siswi di lingkungan sekolah ini belum banyak yang tahu manfaat tentang pilar yang berwarna biru ini. Ya, pilar biru ini digunakan sebagai alat pemantau pergerakan tanah. Karena kawasan Bojonegoro termasuk wilayah yang dilewati oleh sesar kendeng, di mana sesar tersebut memiliki pergerakan yang cukup signifikan di tiap tahunnya. Dengan hal itu bisa dikatakan wilayah Bojonegoro ini berpotensi memiliki tanah yang labil dan juga memiliki potensi bencana berupa gempa bumi. Pemantauan ini dilakukan setiap 1 kali dalam setiap tahun. Hanya saja 2 tahun sebelumnya, 2 tahun ini pemantauan dihentikan karena ada kasus pandemi COVID-19. Nah, sekarang permasalahannya saya tanya juga apa sih perbedaan antara geomatika dengan geofisika? Yaitu geomatika adalah sebuah istilah ilmiah modern yang berarti pendekatan yang terpadu dalam mengukur, menganalisis, dan mengelola deskripsi dan lokasi data-data kebumian yang sering disebut sebagai data spasial. Sementara secara garis besar, geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi atau dapat pula diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Ya, kebetulan waktu itu petugas pelaksana lapangan dari BIG, Badan Informasi Geospasial, itu adalah seorang mahasiswa dari ITS yang menempuh studi jurusan geomatika. Ya, di mana geomatika ini sangat berhubungan dengan pelajaran geografi juga, geodesi informatika. Dan penjelasannya sudah saya jelaskan yang tadi, perbedaan antara geodesi dan geofisika. Itu adalah salah satu potongan klip video yang hilang karena kendala teknis. Dan saya wawancarai beliau meliputi sesi belajar beliau, bagaimana beliau termotivasi masuk geodesi dan ternyata beliau termotivasi karena mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional hingga tingkat, ya memang sampai tingkat nasional dari kabupaten, provinsi hingga sampai nasional. Jadi penyajian video ini bertujuan salah satunya adalah bagaimana teman-teman bisa memahami atau mengerti dari pilar biru yang berada di kolam sana. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa termotivasi karena kehadiran dari narasumber saya, narasumber gratis, dan saya tidak memberikan apa-apa, minum pun juga tidak, makan apa lagi. Maka dari itu saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih Mas Riko. Semoga jalan ke depannya diberi kelancaran dan selalu diberkahi Tuhan. Tidak menunggu waktu lama lagi, saya akan menyajikan video tentang wawancara atau talk show bersama Mas Riko Johannes, siapa itu saya lupa namanya. Tapi yang jelas nama panggilannya Mas Riko. Ada tempat ini juga, di belakang saya ini juga tempat wawancaranya. Makanya ini adalah salah satu tempat, ini adalah tempat pembuatan take videonya kemarin.
Makanya saya datang ke sini, salah satu tujuannya adalah untuk menebus kesalahan saya, jadi membuat klarifikasi di tempat yang sama.